Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa. Allah Tuhan kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan malam ini kami mau membaca firman-Mu, mendengarkan Engkau berbicara. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami, dilayakkan kami membaca firman-Mu, dan Tuhan juga memberi kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami percaya tuntunan-Mu saja bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 18 Maret 2024, dengan judul Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebelumnya, mari kita baca Alkitab kita dari Mazmur 33 ayat 3, Mazmur 40 ayat 3, Mazmur 96 ayat 1, Mazmur 98 ayat 1, Mazmur 144 ayat 9, dan Mazmur 149 ayat 1. Mazmur 33 ayat 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mazmur 40 ayat 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Mazmur 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mazmur 144 ayat 9. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Mazmur 149 ayat 1. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Apakah motif umum dalam ayat-ayat ini? Mazmur memanggil orang untuk menyanyikan nyanyian baru. Apakah yang dimaksud dengan nyanyian baru di sini? Alasan untuk nyanyian baru adalah pengakuan baru akan keagungan dan kedaulatan Tuhan atas dunia dan rasa syukur atas pemeliharaan dan keselamatannya sebagai pencipta dan hakim atas bumi. Pembebasan dari mazmur dan kematian dan perkenan khusus Allah terhadap Israel adalah sebagian dari motif yang lebih pribadi untuk menyanyikan nyanyian baru. Sementara lagu-lagu lain juga memuji Tuhan atas kebaikan dan keajaibannya yang penuh kasih, nyanyian baru adalah lagu khusus mengungkapkan kegembiraan yang kembali menyala dan janji pengabdian kepada Tuhan yang diperbaharui. Pengalaman baru, pembebasan ilahi mengilhami orang-orang untuk mengakui Tuhan sebagai pencipta dan raja mereka. Tema umum dalam Mazmur yang menceritakan tentang nyanyian baru antara lain adalah kepercayaan kepada Tuhan. Pujian atas karya-karyanya yang ajaib dan pembebasan dari penderitaan. Bacalah Yesaya 40 ayat 10 sampai 22, Wahyu 5 ayat 9, dan Wahyu 14 ayat 3. Yesaya 42 ayat 10 dan 12 katakan,
nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Wahyu 5 ayat 9 katakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Wahyu 14 ayat 3, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Apakah yang dapat kita simpulkan tentang nyanyian baru dari ayat-ayat Alkitab ini? Umat Allah, yaitu bangsa Israel, digambarkan dalam istilah yang penuh kasih sayang sebagai umat yang dekat padanya atau dekat kepada Allah. Mazmur 148 ayat 14. Menyiratkan bahwa dari semua ciptaan, Israel memiliki status yang paling istimewa. Dan dengan demikian, paling berkewajiban dan diistimewakan untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, Alkitab mendorong orang percaya dari semua generasi untuk menyanyikan lagu baru, untuk memuji penebus mereka yang membawa kesaksian unik mereka tentang keselamatan dalam darah anak domba. Sebuah nyanyian baru dapat menggambarkan lagu segar yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Sebuah lagu yang mengenang pengalaman nyata akan anugerah Tuhan dalam hidup seseorang. Nyanyian baru juga dapat mengungkapkan harapan dalam hal kebaruan lagu tersebut. Ditunjukkan dalam mengantisipasi pengalaman keagungan Tuhan yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Ibadah sejati melampaui pengorbanan dan persembahan dan mencerminkan hubungan yang hidup dengan Tuhan yang selalu segar dan dinamis. Dalam arti tertentu, seseorang dapat dengan mudah mengatakan bahwa nyanyian baru adalah ekspresi baru, bahkan setiap hari, dari kasih dan penghargaan kita atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Berdiamlah dalam berkat Tuhan dalam hidup Anda. Nyanyian baru apakah yang Anda nyanyikan? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini. Kami sudah mempelajarinya, bahwa kami perlu menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Dan itu tidak pernah ada orang tahu dan belum pernah terjadi. Tetapi bila mana kami terus bersama dengan Engkau, bergaul dengan Engkau, itu akan pengalaman yang indah. Dan itu akan menjadi satu kesaksian. Tuhan di sorga, Tuhan juga kiranya memberkati seluruh pemirsa, supaya mereka mendapatkan pengalaman yang baru, dan mereka menyanyikan juga nyanyian baru bersama dengan Engkau. Dan kami akan bersama-sama menyanyikannya di dalam kerajaan yang Tuhan telah sediakan bagi kami.
Berkati kami semuanya, lindungi kami di malam ini, karena kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.